Virsal orang Aceh yang paling ganteng. Wah, datang ke konten gua. Iya. Ayah Rahman, oke. Dia ini adalah finalis grand final pemilu. Pemilu Jaktim. Katanya sih lucu. Amin. Waduh. Gimana, Sal? Ah. Jadi finalis di kompetisi internal dan bergengsi menurut lo? Bersyukur, emang gua udah lama pengen. Dari mulai kapan tuh? Udah lama gue pengen membuktikan di Jaktim karena sebenarnya ini sebuah batu loncatan sih menurut gue. Kompetisi nih? Pemilu ini buat batu loncatan. Ke? Sun. Sebenarnya target gue gue pengen naik Sun. Tapi kan untuk naik Sun Jaktim itu 3 besar pemilu itu udah ada tiket otomatis. Iya, Jadi gue tahu gimana caranya gue naik Sun, berarti gue harus lewat pemilu nih. Ya udah, akhirnya gue latihan gimana caranya gue masuk final pemilu biar gue bisa tampil di Sun. Karena Sun sebelumnya gue cuma MC. Sun yang keberapa tuh? Sun 2 Jaktim. Oh, MC doang. 2 MC. Yang si Bulin. Iya. Potong rambut. Gue kan MC waktu itu sama Dilan. Karena menurut gue Sun kan bergengsi ya. Iya. Di sebelum kita buat masuk ke kompetisi yang lebih besar di TV gitu, kayaknya setidaknya pernah ngerasain sekali lah naik Sun. Iya. Stand up night, Sun itu stand up night. Itu salah satu hajat komunitas paling besar yaitu Sun. Jadi komik-komik yang udah naik di Sun itu kayak ngerasa udah wah itu. Itu prestasi yang paling tinggi di komunitas kalau kita udah naik di Sun. Betul. Nah, ternyata strateginya Virsal itu batu loncatan. Nggak gampang ya untuk naik ke Sun ya. Karena kan pasti dia ngundangnya lokal heroes. Lokal heroes itu pasti setidaknya punya titel kan. Suca, Suci gitu kan. Iya, betul. Kayaknya pasti Jaktim itu kan ya Rahmat dan Alif kalau di Jaktim kan. Iya. Pasti yang udah punya titel Suci, Suca sama Fikri. Itu kan. Sama Epen lah, ada Epen. Cuma sekarang dia udah ke mana ya, ke Benteng Takeshi. Dia hilang. Tapi ada masih di komunitas. Epen udah berkarir lah. Enggak, maksudnya di grup masih ada? Di grup masih ada. Oh. Jadi kita di sini ngobrol sambil tarik-tarikan urat ya, coy. Kopi boleh sambil boleh dong, Pak. Nggak usah terlalu tegang. Aktivitas hari-hari sebenarnya apa sih, San? Aktivitas gua kerja kantoran ya, work office biasa dari jam 7:30 pagi pulang setengah 5. Apa bidang apa? Bidang gue dikerja di perusahaan swasta, bidang peningkatan SDM, training SDM gitu, pokoknya tentang peningkatan sumber daya manusia lah. Berarti selama ini dia ada di komunitas dia nyaru. Enggak, ya kan beda bidang. Tapi banyak belajar lah. Yang gue suka sama Virsal humble orangnya. Amin. Ini yang belum tahu, istrinya tahu nggak lu, dokter gigi. Tahu, gila. Betul. Orang kayak gini dapat dokter gigi lu. Tuh, kayak kan rezeki, gak ada yang tahu, yang penting usaha. Nah itu gue nggak tahu lah ya. Kayaknya emang harus banyak belajar deh. Khususnya nih anak-anak Jaktim tuh banyak belajar sama Virsal. Tuh, banyak belajar buat dapat dokter gigi. Iya. Aduh, ketekan nih gue diginiin. Aduh, Sal, persiapan lu final apa sih selain nulis sama ngebadanin? Persiapan gue buat final adalah menyelenggarakan karena gue termasuk yang pengen final ini berlangsung. Ini sempat stuck kita. Iya. Betul. Sebenarnya udah ketemu 3 besarnya itu udah beberapa bulan yang lalu, udah lama. Kita mulai tahun ya ada ya? Ya, pemilu Jaktim itu dimulai 2022. 2022 di November. Sebenarnya dari bulan Mei, sebelum puasa tuh kita udah tahun lah. Iya kan? Akhirnya jadi juga ya terlaksana. Betul. Ya. Sempat berhenti stuck. Soalnya gua waktu itu sempat ngejuriin tuh. Iya, betul. Ternyata yang kerekam sama Cimol kritikan gua doang waktu itu. Sempet tuh, ayo ngomong. Saya masih inget katanya. Betul. Lucu nggak lucu? Wah, dari situ ya saya motivasi tuh. Betul. Cimol termasuk orang yang berprogres gara-gara pemilu. Ya. Betul. Dari situlah dikritik ngebangun. Nah, itu pentingnya pemilu. Ya. Pentingnya kompetisi internal. Ya. Nah, itu mau menimbulkan
orang-orang yang mungkin nggak kelihatan awalnya, akhirnya lama-lama memberikan jembatan. Komunitas penting ada internal sih. Dan lu kayaknya di stand up kayaknya bukan orang baru ya, Sal ya? Orang ya baru lah, baru. Kalau gabung di Jaktim? Mungkin 2018 lah gue gabung. Di Jaktim? Masa sih? Kayaknya 2018 2019 lah itu. Iya. Gue Jaktim ya. Nggak ke ini sama gue. Cuma emang gua dulu nggak sesering itu buat keliling. Juga jadi open mic-nya di Jakarta aja. Masih fokus sama kerja, iya, aktivitas karena, lain. Betul. Karena banyak hal yang perlu diurusin dulu. Dan sekarang kan gue mungkin udah ada di titik gue udah nikah, gue kuliah udah selesai gitu. Gue bisa fokus untuk di stand up. Kenal stand up tahun berapa? Jujur gue nonton stand up pertama kali dari Suci 1 dulu. Soalnya gue pernah ngeliat di Instagram dia ada foto-foto lawas dia yang masih kurus gitu. Berarti bukan orang baru di dunia stand up nih. Ya, gue dulu ngikutin Suci 1 dan gue emang jagoin dari awal Rian Adriandi. Ya, itu salah satu. Gue ngidolain dia lah karena kejelian kepintaran dia. Itu keren banget gitu. Iya, iya. Tampilannya entertain, menghiburnya tuh benar-benar bukan cuma lucu tapi membuat penonton pengen nonton lagi. Elegan gitu. Tapi lucu gitu. Lucu, betul. Tampang nggak lucu. Iya, iya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa orang keren melucu? Iya, betul. Ya kan. Waktu itu gue nonton tuh finalnya keren banget. Rian gimana impersonate Insanur Akbar, itu yang gue. Yang lu inget apa? Dia bisa impersonate Insanur Akbar sedetail itu sampai pakai topi. Topi. Bawa koper. Dan itu respon penonton yang pas dia balik, set. Nyanyi. Iya, itu gila keren banget itu. Dia pakai topi set. Iya kan. Dan itu aja udah langsung bur. Itu gue bukan ngelebihin karena gue sebagai komik ya. Tawa penonton itu adalah objektif. Betul. Serius, lucu ya lucu aja. Makanya di stand up paling objektif. Mau kenal mau enggak, lu lucu diketawain. Betul. Ya gue nonton Suci 1 tuh wah keren. Gue mulai ada rasa ketertarikan tarik gitu. Gue nih kayaknya lucu banget. Gue emang sebelumnya nonton lawak-lawak sering kayak OVJ, Api gitu gue nonton. Api tahun berapa? Api yang masih Bajai. Oh, Api 1. Iya, Bajai waktu itu kan Aden, karena Aden tahu rumahnya di mana? Di mana? Di Ciracas. Oh, gue tahu tuh Aden. Ciracas. Iya, gue dulu sempat tinggal di Ciracas. Dekat warung gitu rumahnya. Oh, lu ngikutin Api iya. juga ya? Api, audisi pelawak TPI. Berarti memang udah ada lu ya jiwa-jiwa. Ya, gue senang nonton lawak. Waktu itu nonton lawak kayak seru banget ini gitu. Lu termasuk yang gak terlalu musingin memanfaatkan kegantengan lu untuk sesuatu yang lain gitu. Karena kan yang paling penting kan ini. Iya, apa tuh? Cukurannya. Gila. Gue nonton tuh waktu itu Api. Terus OVJ lagi naik-naiknya kan. Gue seneng gue tuh waktu itu OVJ, nontonin OVJ terus. Berarti lu tontonan lu udah komedi aja tuh ya? Iya, seneng gue komedi. Karena juga di rumah bapak gue sering nonton kayak gitu-gituan. Kalau nggak acara lawak, berita. Acara lawak berita. Darah seninya nurun dari siapa lu? Bapak gue tuh tukang nulis ijazah dulu, karena tulisannya bagus. Oh, orang-orang dulu ya. Iya. Nulisnya pakai pulpen yang tinta, yang isi tinta. Iya. Yang dicelupin gitu. Celupin. Jadi nulisnya gitu tuh. Masih ada orang tua? Bapak udah gak ada. Ibu? Ibu masih. Di Aceh? Di sini. Di Jakarta? Bapak gua yang Aceh. Oh, bapak yang Aceh? Jadi Virsal Dwi Anja itu Virsal Februari Syawal. Oh, gitu. Salnya Syawal. Iya, Dwi Anja, Dwi anak kedua, Anja anak Jawa Aceh. Anja. Anak Jawa Aceh gitu. Kayak Puja Kesuma ya? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh gitu. Bokap asli Aceh. Aceh, asli Aceh, Biren. Dari bokap itu 10 bersaudara, cuma satu dia doang yang merantau ke Jakarta. Sisanya semua di Aceh. Oh, merantau? Iya, merantau ke merantau Jakarta. Atau ditugasin? Merantau ke Jakarta gara-gara main bola sebenarnya. Wah, atlet. Iya. Bokap gue dulu pemain bola. Terus di Jakarta juga punya KTP itu gara-gara main bola. Tinggal di asrama Polri. Karena baru lulus SMA dan dulu kan bikin KTP nggak segampang itu kan. Ku mencari pendampingmu tak segampang kan gitu. Udah nyanyi. Udah mulai aus. Iya. Gila, lucu mulu tentang finalis nih. Aduh. Nah, bikin KTP itu ditawarin dari Polri. Dari Polri, udah kamu karena ikut kompetisi ini
syaratnya harus punya KTP. Bokap gue punya KTP, akhirnya dibikin lah itu. Gara-gara main bola. Jadilah warga DKI. Jadi warga DKI dengan status tinggal di Munjul Cibubur gitu. Ada ketemu jodoh di situ. Akhirnya kuliah di Jakarta. Waktu itu masih ikatan dinas tuh, guru. Iya. Kuliah guru, ya kan keguruan. Ikatan dinas langsung jadi guru. Nah, di situ sebenarnya ketemu jodohnya itu. Di sekolah. Sama anak murid. Iya. Guru muda sama anak SMP. Udah kayak di FTV. Iya, gitu. Gila. Guruku suamiku. Betul. Jadi sebenarnya gitu ketemunya. Sedikit Sal, Ah. cerita kok bisa lu ketemu sama dokter gigi gitu. Kalau ketemu sama dokter gigi, gua nggak tahu dia bakal jadi dokter gigi karena gua udah pacaran 8 tahun sebelum dia jadi dokter gigi. Oh, udah pacaran? 8 tahun. Oh, berarti dokter gigi mah ke belakang lah Iya. istilahnya bonus Jadi, juga gitu ya. Dia mau jadi apa juga pasti gua tetap nikahin. Gitu. Kenal di kampus. teman SMP. Ya. Teman SMP, gua pernah pacaran. SMP. SMP. Habis itu putus dan hilang masing-masing. SMP udah pacaran sama dia? Iya, kelas. SMP udah pacaran. Gue SMP belum kenal cewek gue. Oh, karena emang laki semua siswanya. Enggak juga. Memang pada zaman itu kayak kita belum. Oh, belum. Masih yang aktivitas nyari jati diri. Tapi yang terlihat sama teman-teman tuh adalah Wirsal keren, istrinya dokter gigi. Itu yang kelihatan. Iya. Dia nggak tahu ceritanya Nggak tahu kan. cerita di balik itu. Tuh, makanya lu nonton ini biar tahu sejarahnya. Biar Wirsal juga punya kebanggaan. Dia dapetin dokter gigi sebelum jadi dokter gigi. Gigi. Betul. Jadi apa dulu tuh sebelumnya? Waktu itu jadi ini dokter kecil. Yang penting cepat. Lu cuma gampang lah. Apa? Eh. Sekolah kan ada dokter Iya. kecil dulu. Wah gila. Oh dari SMP ya? Gue baru Iya, tahu ini nih betul, ceritanya. betul. Akhirnya gua ya dari SMA sampai lulus kuliah bareng-bareng. Dan istri orang Solo. Solo, asli Solo. Lahiran Solo atau lahiran Jakarta? Lahir di Jakarta tapi bapak ibunya Solo. Solo kental lah, keluarganya bener-bener Solo Tulen. Tapi nggak kelihatan ya Solonya deh ya. Nggak kelihatan, kan udah berdua jadi duet. Maaf. Berdua jadi duet. Iya. Kalau Solo sendiri. Sendiri. 4 kuartet. Betul. 3 trio. Betul. Woi, gila. Kalau 12. Ah, banyak. Aduh, Firsa gila keren tuh, Sal. Nah, gua nggak tahu nih, lu menang apa enggak? Ya, coba. Allahu alam. Iya, maksud gua ada nggak sih target lu di final tuh? Oh, gua harus juara 1 nih, gua harus gimana gitu? Pengen juara 1 lah. Maksudnya gue orangnya tipikal yang all out. Ketika gue udah melakukan sesuatu, gue harus menyelesaikan dengan baik. Ya. Ya dikasih kerjaan juga gitu di kantor, gue dikasih kerjaan, gue akan nutasin kerjaan itu dengan maksimal. Ya, emang harus gitu sih, harus pede aja dulu. Betul. Dan jangan setengah-setengah juga gitu. Betul. Termasuk kayak pendidikan lah. Ah, Kuliah tuh masalah, makanya gue suka gimana ini pendapat gue ya. Ya. Orang-orang yang lulus kuliah tuh nggak penting IPK, terus nggak tahu lah lulus berapa tahun terserah gitu. Menurut gua itu tuh kuliah itu lu dibentuk bagaimana buat bertanggung jawab. Kalau lu udah mulai, lu harus lulus selesai. Iya. Itu bentuk tanggung jawab. iya. Gitu. Lu selesai tepat waktu. Tepat waktu 4 tahun. Oke. Gua S1. S1. Tahun berapa tuh? 2019 lulus. IPK? 3,39. Ya nggak jelek-jelek banget. Ya, nggak jelek lah. 3 koma masih ada yang 2 koma loh. Iya kan? Iya ada. Ada. Karena targetnya yang penting mah kelar gitu. Iya. Kalau yang penting makelar mah jualan mulu. Iya. Makelar. Yang penting makelar. Perjuangan lu di stand up berarti nggak tanggung-tanggung ya. Betul. Sebelum lu nyemplung lu ngikutin dulu. Betul. Dan kompetisi pertama gua itu tahun 2014. Itu di Halim gua juara 2 dan juara satunya itu Rahmat Ababil. Kompetisi apa? Kompetisi stand up pokoknya di Jabodetabek gitu. SMA antar SMA gitu. Kok gua nggak pernah ngeliat lu ya? Itu. Ya habis itu makanya saya kuliahnya asrama vakum. Nah, gua sering main ke Cibubur, ke Jaktim, nggak pernah ngeliat lu, Sal. Iya, karena gue belum gabung.
Gue belum gabung, tapi gue pernah open mic di Cibubur dulu, di Alternatif Cibubur. Ya. Iya, gue pernah tuh open mic di situ. Lu sekarang berapa sih umurnya? Masih muda, gue 26. Lah, anak gua paling gede 26. Kan gue anak lu. Gila, seriusan 26. Wah. Istri gue juga 26 seumuran. Berarti lu termasuk yang apa ya, maksain untuk kelihatan dewasa ya? Enggak juga. Enggak. Dulu soalnya gua gitu kan. Iya, iya. Gua sama istri lebih tua istri 8 tahun. Jadi biar gua kelihatan dewasa tua, ngimbangin istri, gua pakai kumis tebel, pakai jenggot. Iya, iya. Padahal umur gua masih 24. Betul, betul. Nah, besok lu kalau udah tua umur 40, gue yakin gak mau pakai kumis sama ini. Iya, sekarang udah mulai kalau ketebelan juga gue potong. Iya. Wow, semudah banget. Semudah gue, Gila. Umur muda, muka ganteng, duit banyak, rumah kaya, mobil ada, istri cantik. Amin. Masih pengen lucu dia. Mau nyari apa sih sebenarnya lu di stand up? Senang. Gue udah merasa jatuh cinta lah sama seni ini gitu. Di saat gue pertama nyoba gimana berkarir di sini, nyoba untuk stand up, open mic, bla bla bla. Karena nggak cuma saat gue stand up kepakainya, gitu. Ilmu-ilmu stand up itu bisa gue pakai ketika gue MC, ketika gue presentasi di kantor. Gitu. Gue udah bisa bagaimana tahu momen memikat, mencuri perhatian orang dalam presentasi. Jadi ini salah satu tempat belajar lu buat di tempat karir dimanapun. Bonusnya adalah ya lu lucu, lu jadi komik gitu ya. Iya, betul. Jadi gua penting banget sih ilmu ini gitu. Sal, kasih tahu dong sama temen-temen kalau lu bakal jadi juara nih. Jangan lupa ya nonton sejarah pemilu season 2 grand final tanggal 28 Oktober bertepatan Sumpah Pemuda. Dan insya Allah di situ banyak dar karena finalisnya lucu-lucu lah. Salah satunya Pirsal. Salah satunya gua. Insya Allah. Doakan saya biar juara 1 ya. Juara 1. Amin. Gila, udah kepedean tuh. Amin ya Allah. Kalau Cimol sama Jidan gak datang. Kasih pesan juga sama teman-teman yang suka cengeng, ngeluh masalah hidup, Sal. Betul. Kalau hidup itu yang penting bukan dilihat seberapa kita udah menghasilkan, tapi seberapa udah kita berprogres. Gitu. Apa yang udah kita lakuin? Kayak banyak orang nuntut ke negara tuh, oh negara udah ngasih apa? Harusnya lu udah ngasih apa ke negara? Gitu. Kalau menurut gua, jadi apa yang udah lu lakuin, jangan ngelihat apa yang udah gua dapetin. Gila. Sal, makasih banyak ya saya. Terima kasih. Udah mau datang sesuai undangan. Betul, makasih. Ini termasuk senior saya yang sangat luar biasa. Mau ngundang komik-komik masih merintis loh, termasuk saya loh. Tapi kan gak ada salahnya, ya teman-teman yang main ondel-ondel. Iya. Ini kenceng banget kali ini nih. Oh iya. Ya buat gue sama aja, Sal. Anak-anak juga kan punya hak untuk ada di tempat-tempat yang kayak begini gitu. Cuma belum ada kesempatan. Nah mungkin kebetulan untuk saat ini ya gue nyoba buat tempat ini, ruang ini buat teman-teman. Kali aja ada sisi positifnya, lebih semangat atau ngerasa dihargain gitu loh. Alhamdulillah gue akhirnya gue mikir gimana biar gue semangat, ya gue sendiri yang bikin. Iya. Akhirnya gue mulai ayolah. Dan termasuk ini gue rencana sih emang target gue nih Gold Generation Jaktim. Balik lagi ke diri kita, yang bisa ngebuka jalan ya kita, bisa ngerubah nasib ya diri kita sendiri. Makasih banyak Pirsal udah mau datang ke konten gua. Terima kasih ya. Semoga doa terbaik juga buat lu. Amin. Buat karir, buat kerjaan, buat di stand up. Salam sehat ya buat keluarga. Salam sehat, salam buat keluarga, buat istri. Amin. Yang udah mau mendukung lu. Walaupun istri sedikit agak kadang-kadang gimana, tapi luar biasa buat kerja keras lu ke istri, meyakinkan itu. Tunjukin sama istri kalau lu di stand up nggak main-main. Stand up tuh positif kok. Iya, nggak ada yang jelek. Yang jelek mah kelakuannya aja. Iya. Ya, gitu. Makasih saya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Karir aja, mantap.